Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana keadaan di rumah? Selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita sampai pada materi pembelajaran biologi kelas 11, yaitu sistem peredaran darah bagian yang kedua. Sebagaimana biasa, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita buka bersama dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi kelancaran, keterbukaan pikiran kepada kalian untuk memahami materi yang akan kita bahas bersama. Dan jangan lupa persiapkan dulu buku pegangan kalian untuk mendampingi kalian dalam menyimak pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Oke, sudah siap ya? Seperti biasa, kompetensi intinya masih kompetensi inti ketiga, sedangkan kompetensi dasarnya masih tetap juga seperti pertemuan kemarin, yaitu kompetensi dasar 3.6 yang membahas masalah sistem peredaran darah atau sirkulasi. Perjanjian kita kemarin, materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang kedua ini. Kita lihat, indikator yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini adalah kalian harus memahami peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kemudian kalian juga harus memahami kelainan penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Dan yang terakhir, kalian harus mampu menjelaskan penerapan teknologi yang berhubungan dengan kesehatan jantung. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Kita lihat dulu materi peta konsep pertemuan sebelumnya, yaitu sekarang kita membahas tentang sistem peredaran darah. Membahas juga tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah. Dan yang ketiga, membahas juga tentang teknologi yang berhubungan dengan penyakit sistem peredaran darah. Oke, materi yang pertama, peredaran darah. Peredaran darah pada manusia ada dua jenis, yaitu peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung lagi. Peredaran darah besar, karena besar maka disebut dengan sistemik, adalah peredaran darah dari jantung mengalir ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Jadi yang peredaran darah kecil ini alurnya sangat pendek, darah dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung lagi. Di mana paru-paru itu ada di sebelah kanan kiri jantung. Sementara yang peredaran darah besar atau sistemik, peredaran darahnya sangat panjang, yaitu darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh kita, atas, bawah, dalam, dan semuanya, kemudian baru kembali ke jantung lagi. Itu sistem peredaran darah besar atau sistemik. Sementara itu, ada sistem peredaran darah lain. Apabila peredaran darah dilihat dari peredaran melewati jantung, ada dua macam juga. Ada peredaran darah tunggal, yaitu peredaran darah itu mengalir itu satu kali lewat jantung. Ada peredaran darah ganda, di mana darah mengalir itu dua kali melewati jantung. Ada sistem lagi, peredaran darah dilihat dari pembuluh darah yang dilalui, ada dua macam. Peredaran darah tertutup, apabila peredaran darah melewati pembuluh darah, sedangkan peredaran darah terbuka, apabila darah itu mengalir di luar pembuluh darah. Kalau kita manusia itu masuk yang tertutup, karena kita tahu kan darah kita mengalir lewat pembuluh darah, yaitu pembuluh darah apa? Pertemuan sebelumnya, arteri dan vena.
Sementara yang peredaran darah terbuka seperti kecoa, jangkrik, serangga-serangga itu kan tidak punya pembuluh darah. Jadi darahnya itu beredar di luar pembuluh darahnya, di seluruh jaringan tubuhnya, tidak ada jalannya, tidak ada pembuluhnya. Oke, itu peredaran darah yang ada. Kemudian setelah itu di sini ada penggolongan darah. Nah, penggolongan darah itu ada golongan darah A apabila di dalam darah kita itu mempunyai aglutinogen A, aglutininnya beta. Golongan darah B apabila di dalam eritrosit kita, sel darah merah kita punya aglutinogen B. Apabila golongan darah AB, berarti aglutinogen yang ada di dalam eritrosit itu ada dua, A dan B. Sedangkan golongan darah O itu apabila eritrosit kita tidak mempunyai aglutinogen sama sekali. Jadi aglutinogen itu ada dua, A, B. Apabila hanya satu kita punya, A, maka kita bergolongan darah A. Apabila kita punya B, maka kita bergolongan darah B. Apabila kita punya kedua-duanya, aglutinogennya itu, maka kita bergolongan darah A, B. Sementara ya kalau tidak punya sama sekali, maka golongan darahnya O. Bisa juga golongan darah ini dilihat dari aglutininnya. Aglutinin ini adalah plasma darah. Nah, ini kebalikannya. Apabila aglutinogennya itu mengandung A, maka aglutininnya B. Kebalikannya, apabila golongan darah B, aglutinogennya itu B, maka aglutininnya A. Apabila golongan darah AB, maka aglutinogennya A dan B. Sementara aglutininnya tidak punya sama sekali. Begitu juga yang terakhir, golongan darah O, kita tidak punya aglutinogen sama sekali di dalam eritrosit, sementara di dalam plasma darah kita punya aglutinin A sama B. Itu penggolongan darah. Penggolongan darah ini yang menemukan adalah Dr. Landsteiner. Karena golongan darahnya ABO, maka sistemnya diberi nama sistem ABO. Jadi selama ini kita kenal sistem ABO. Ada berapa macam golongan darah sistem ABO? Ada 4. 1 golongan darah A, B, AB, dan yang keempat adalah golongan darah O. Nah, sistem penggolongan darah seperti ini disebut dengan sistem golongan darah ABO yang menemukan Bapak Dr. Landsteiner. Ada juga sistem golongan darah yang kedua, yaitu, maaf, sebelum kita ke sistem darah yang kedua, ini ada skema ini. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa golongan darah kita A? Caranya kita datang ke puskesmas atau rumah sakit atau paramedis, kita diambil darahnya. Ini sampel darah. Darah kita diteteskan pada kaca, kemudian dikasih serum anti-A. Serum ini cairan penguji. Apabila darah kita ini ditetesi serum A menggumpal kan ini gambarnya menggumpal seperti ini, maka kita bergolongan darah A. Apabila golongan darah kita itu ditetesi serum B menggumpal, maka kita bergolongan darah B. Apabila sampel darah kita itu ditetesi dengan serum A menggumpal, ditetesi lagi dengan serum B juga menggumpal, berarti golongan darah kita AB. Begitu juga yang terakhir, sampel darah kita ditetesi serum A tidak menggumpal, ditetesi serum B juga tidak menggumpal, maka namanya golongan darah kita adalah darah O. Jadi begini, kalau kalian ingin mengetahui golongan darahnya, diambil nanti oleh pihak medis darahnya. Kemudian ditetesi serum, mau serum A yang ditetesi,
ditetesin serum B, 2 saja. Ini serum anti AB ini sebagai penguji saja, sebagai pembanding saja. Makanya kalau ditetesi A kok menggumpal, maka darah kalian adalah A. Oh, ditetesi serum B kok menggumpal ini, maka golongan darah kalian B. Nah, begitu ya cara mengetahui golongan darah sistem AB. Ya, sistem ABO. Nah, sekarang ada sistem yang kedua, sistem Rhesus. Juga ditemukan oleh Bapak Landsteiner pada tahun 1940. Ini Bapak Landsteiner ini menemukan adanya jenis agglutinogen Rhesus pada darah manusia yang juga terdapat dalam kera jenis Moccacus Rhesus. Jadi, kita itu punya agglutinogen lain selain agglutinogen AB. Kita juga punya agglutinogen namanya Rhesus. Kenapa dikatakan Rhesus? Karena ternyata yang punya agglutinogen jenis ini adalah kera yang bernama Moccacus Rhesus. Makanya dikatakan sistem Rhesus berasal dari kata nama kera Moccacus Rhesus. Apa sih sistem Rhesus itu? Ada 2 golongan. Ada yang Rhesus positif apabila di dalam eritrositnya mengandung antigen Rhesus. Golongan darah Rhesus negatif apabila di dalam eritrositnya tidak mengandung antigen Rhesus. Paham ya? Jadi kalau positif berarti di dalam kita punya agglutinogen seperti kera Moccacus Rhesus, yaitu apa? Agglutinogennya agglutinogen antigen Rhesus. Kalau punya namanya RH positif. Kalau kita ber-RH negatif berarti di dalam eritrosit darah kita tidak punya antigen Rhesus. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya transfusi darah. Apa sih transfusi darah? Itu adalah pemberian darah. Kita memberi darah dari seseorang yang disebut dengan donor yang memberi kepada seseorang yang membutuhkan, disebut dengan resipien. Dalam transfusi darah perlu diperhatikan jenis agglutinogen dari darah donor dalam eritrositnya, sedangkan pada resipien perlu diperhatikan macam agglutinin dalam plasma darahnya. Jadi seorang dokter itu kalau ingin transfusi darahnya berhasil, maka yang memberi, pasiennya yang memberi yang disebut dengan donor itu harus dicek dulu agglutinogennya. Sementara resipiennya, penerimanya harus dicek dulu jenis apa agglutininnya. Kalau kedua-duanya cocok, akan terjadi tidak penggumpalan nanti, maka dokter akan mengambil keputusan, oke, darahmu cocok dengan darahnya pasien ini, gitu ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah terjadi, maka dibuat skema transfusi darah seperti ini. Ternyata kalau orang bergolongan darah A, itu bisa diberikan ke golongan darah A juga. Ini tanda panah bolak-balik saling memberi. Oh, saya bergolongan darah A, bisa diberikan ke golongan darah A. Begitu juga golongan darah O, bisa diberikan sesama golongan darah O. Golongan darah B bisa diberikan sesama golongan darah B. Dan golongan darah AB juga bisa diberikan ke sesama golongan darah AB. Tetapi ada pengecualian khusus untuk golongan darah O. Perhatikan. Nah, golongan darah O itu apa pengecualiannya, keistimewaannya? Selain bisa diberikan kepada sesama golongan darah O, golongan darah O itu juga bisa diberikan ke golongan darah A, arah panah, lihat. Bisa juga diberikan ke golongan darah B, arah panah dilihat, juga diberikan kepada golongan darah AB. Jadi O itu bisa diberikan kepada sejenisnya, bisa diberikan kepada A, bisa diberikan kepada B, dan bisa diberikan kepada AB. Karena punya keistimewaan seperti ini, bisa memberi kepada semua golongan darah, maka O itu punya predikat, punya gelar donor universal.
Kan donor pemberi. Universal semua. Berarti apa yang dimaksud donor universal? Adalah kemampuan golongan darah O untuk memberi, untuk mendonor kepada semua golongan darah. Begitu juga yang golongan darah AB punya keistimewaan juga. Golongan darah AB ini selain bisa menerima dari sesamanya, AB dengan AB, juga bisa menerima dari A, bisa menerima dari B, bisa menerima dari O. Jadi resipien ini, penerima ini, bisa resipien dari A, bisa resipien dari B, bisa resipien dari O, bisa juga resipien dari dirinya yang sejenis. Maka golongan darah AB punya gelar juga, punya predikat juga, namanya resipien universal. Kalau golongan darah O tadi donor universal. Sementara kalau golongan darah AB adalah resipien universal. Kalian sudah pernah cek golongan darah? Golongan darah apa yang kalian punya? Kalau golongan darah O, kalian bisa memberi. Apabila ada orang yang kekurangan golongan darah O, bisa diberikan ke golongan darah O, bisa ke semua golongan darah. Tetapi kalau A misalnya, wah golongan darah saya A Bu. Berarti golongan darah A itu hanya bisa memberi kepada siapa? Sesama golongan darah A dan memberi kepada AB. Begitu juga golongan darah B, saya B Bu. Setelah diperiksa golongan darah saya, ternyata golongan darah B itu bisa memberi sesama golongan darah B, juga bisa memberi ke golongan darah AB. Paham ya anak ya? Oke, semoga paham. Kita lanjut. Nah, ini tabel kecocokan plasma. Ini resipien, plasmanya, cairan darahnya orang yang menerima. Ini donor, donor yang memberi. Bisakah golongan darah O tabelnya diberikan ke golongan darah O? Centang, bisa. Bisakah golongan darah A diberikan ke golongan darah O? Silang, tidak bisa. Jadi skema tadi bisa dibuat seperti ini. Bisakah golongan darah AB misalnya? Ini AB. Diberikan ke golongan darah AB? Nah, ini bertemu di sini centang, berarti bisa. Bisakah golongan darah B diberikan ke golongan darah A? B diberikan ke golongan darah A? Ini silang, berarti tidak bisa. Jadi ini skema tabel kecocokan antara plasmanya resipien, penerima, dengan donor, pemberi. Selanjutnya, pelan-pelan ya nak ya. Nah, ada penyakit yang berhubungan dengan golongan darah ini. Penyakit, coba dilihat di buku pegangan kalian. Ada anemia. Apa anemia? Kekurangan eritrosit. Kekurangan anemia, kurang darah katanya orang sini ya. Eritrosit itu kurang darah. Hemoglobinnya, zat warna merah darahnya itu sedikit sehingga orangnya akan kelihatan pucat. Ada yang namanya talasemia, kelainan pada eritrositnya juga. Eritrosit tidak sempurna berbentuk bulan sabit. Seharusnya kalau kita punya apa namanya sel darah normal kan bentuknya bulat. Tapi kalau talasemia nanti bentuknya bulan sabit. Ada yang polistemia. Poli itu banyak, ditandai dengan adanya kelebihan produksi eritrosit. Leukemia. Leukemia itu kanker darah. Adalah kelainan jumlah leukositnya terlalu banyak. Jadi akan menyebabkan namanya penyakit kanker darah. Apa penyebabnya? Karena leukosit. Leukosit itu sel darah putih ya. Sel darah putihnya terlalu banyak di dalam tubuh, maka akan menyebabkan kanker darah. Ada penyakit hemofilia. Darah membeku, sukar membeku. Jadi kalau luka tidak pernah sembuh, keluar darahnya sampai habis dan meninggal. Nah, itu karena darahnya tidak bisa membeku. Kelainan pada trombositnya. Hipertrofi, hiper itu tinggi. Menyebabkan menebalnya otot-otot jantung. Jadi otot jantungnya itu tebal,
sehingga menyebabkan jantungnya itu bekerja sangat keras, hipertrofi. Jantung koroner, sering mendengar ya, jantung koroner, tersumbatnya arteri koroner, arteri yang paling besar yang keluar dari jantung itu tersumbat. Maka menyebabkan jantungnya itu tidak bisa mengeluarkan darah. Namanya jantung koroner. Varises, pernah mendengar varises? Pelebaran pembuluh balik, jadi venanya yang melebar tidak di bagian bawah, biasanya kaki. Begitu juga kalau varises yang ada di daerah dubur, daerah apa? Daerah alat ke pengeluaran bagian belakang dubur, maka namanya penyakitnya wasir ambeien atau hemoroid, wasir atau ambeien bisa. Itu karena varisesnya yang mengalami gangguan. Kalau varisesnya yang mengalami gangguan di sekitar kaki namanya varises. Tapi kalau kalau venanya mengalami gangguan di sekitar anus, dubur, maka namanya penyakitnya wasir atau ambeien. Oke, materi selanjutnya yaitu teknologi pertolongan penyakit jantung. Jadi sekarang kalau ada kelainan-kelainan pada jantung kita, kalau ada kelainan-kelainan pada sistem peredaran darah kita, itu sudah ada teknologi yang ditemukan untuk menyelamatkan yang mempunyai kelainan-kelainan tersebut. Teknologi itu salah satunya elektrokardiograf. Ada yang namanya angioplasti, ada yang namanya operasi bypass jantung, ada transplantasi jantung, cangkok jantung ini. Jadi jantungnya diganti gitu ya. Ada pacemaker. Nah, ini teknologi-teknologi yang berhubungan dengan penyakit yang terjadi pada jantung dan pembuluh darah. Ibu kasih contoh satu. Alatnya elektrokardiograf. Nah, ini alatnya. Ini alat ini dihubungkan ke jantung sehingga muncul yang namanya gelombang-gelombang detak jantung kita. Coba dilihat. Nah, seperti ini. Jadi, detak jantung kita bisa dilihat dari elektrokardiograf seperti ini. Itu namanya apa? Teknologi ya. Sudah bisa ditemukan alat macam-macam yang berhubungan dengan penyakit sistem peredaran darah. Oke. Mungkin ini latihan yang harus kalian jawab untuk menguji apakah diri kalian bisa menerima materi yang Ibu sampaikan pada kali ini. Yang nomor 1, kalian apa yang dimaksud dengan peredaran darah besar? Yang kedua, sebutkan macam golongan sistem ABO. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan transfusi darah? Yang keempat, kalian terangkan apa anemia, apa leukemia, penyakit. Dan yang kelima, apa yang kalian ketahui tentang teknologi yang berkaitan dengan penyembuhan gangguan darah. Ambil salah satu macam teknologi, kalian mampu menjelaskannya. Oke, seperti ini. Mungkin kurang jelas. Bisa dilihat di mana? Di referensi buku yang bisa kalian baca apabila kalian kekurangan sumber bacaan. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa membuka wahana baru tentang materi sistem peredaran darah. Selamat belajar. Salam rindu dari jauh. Ibu ucapkan terima kasih dan selesai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.